Selanjutnya, harapan dengan adanya klinik konseling Islam ini mampu memfasilitasi mahasiswa yang mengalami masalah di kampus. Klinik konseling Islam melayani dengan ikhlas dan profesional, mengedepankan kenyamanan dan kepercayaan konseli, serta terjaganya kode etik konseling. Klinik konseling Islam akan membantu konseli keluar dari masalah yang ia hadapi, sehingga tercapai kebahagiaan hidupnya, kini di dunia hingga di akhirat nantinya. Adanya klinik konseling Islam, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Sunan Kalijogo ini akan memberikan pengetahuan, pengalaman kepada seluruh daripada mahasiswa BKI untuk mengamalkan dan menerapkan dari ilmu-ilmu yang sudah didapat secara teoretik dari kurikulum. Tapi dengan adanya pengalaman melakukan praktek di sini, itu sekaligus akan menjadi feedback untuk penerapan daripada teori-teori yang diajarkan di sini. Untuk itu nanti mahasiswa kami, mahasiswa bimbingan dan konseling Islam ini, dia akan lebih siap untuk terjun ke masyarakat untuk menerapkan daripada ilmu bimbingan konseling yang Islami. Selamat kepada klinik konseling Islami, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN. Mau tahu rahasia wajah cantikku? Lustrous Press Powder, bedak halus yang kaya nutrisi, membuat wajahku jadi lembut alami. Dengan warna-warna pilihan, mengandung UV protection dan membuatku tampil cantik sepanjang S900. Kulit kusam, enggak lagi. Ines Exfoliating Lotion mengandung allantoin yang meremajakan kulit dan Witch Hazel Extra mengecilkan pori-pori yang bekerja sebagai pelindung alami. Sebuah exfoliating lotion untuk menunjukkan cantik alamimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang Bapak Slamet SAG MSI, yang kami hormati Direktur Klinik Konseling Islam Ibu Citra Widyasuti MPSI Psikolog, yang kami hormati Dewan Juri Lomba Icon Inspire Counselor Competition 2021, yang kami hormati Panitia Lomba Icon Inspire Counselor Competition, serta peserta webinar yang berbahagia.
Pertama-tama, sanjung syukur kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, Selasa 17 Agustus 2021, dapat terselenggara acara webinar dan Grand Final Icon Inspire Counselor Competition. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sebelum memulai acara selanjutnya, sebuah kehormatan bagi saya, Rara Eka Yurika, sebagai Master of Ceremony yang akan memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan Ummul Quran, Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Baik, memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada Bapak Slamet SAG MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman panitia lomba yang diselenggarakan oleh Klinik Konseling Islam Prodi BKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan seluruh peserta lomba, khususnya para finalis yang luar biasa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kita bisa melaksanakan acara webinar khusus dalam rangka final lomba yang diselenggarakan oleh Klinik Konseling Islam di UIN Yogyakarta. Atas nama Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia dan juga kepada seluruh peserta yang sangat antusias untuk berkarya, berinovasi, kreasi di masa pandemi, sehingga akan melahirkan karya-karya yang spektakuler, yang ini akan menunjukkan kompetensi kita di dunia bimbingan dan konseling Islam. Semoga agenda semacam ini kita selenggarakan di masa-masa yang akan datang dengan lebih inovatif lagi, sehingga akan terjadi adanya proses-proses inovasi maupun kreasi untuk meningkatkan kompetensi kita semuanya di dunia bimbingan dan konseling Islam. Dengan adanya agenda semacam ini, semoga nanti akan menjadi sarana kita untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Kita bisa meningkatkan kualitas kita bisa berkompetisi, kita bisa berprestasi, saling asah, asih, dan asuh. Selamat mengikuti webinar, khususnya dalam rangka final pada perlombaan kali ini. Sukses, semoga menyertai kita semuanya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Slamet SAG MSI selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yakni pemaparan materi dari Ibu Citra Widiastuti MPSI Psikolog. Namun sebelumnya, perkenankan saya memberikan sedikit informasi mengenai Klinik Konseling Islam. Klinik Konseling Islam merupakan pusat layanan bimbingan dan konseling yang bertempat di Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini, Klinik Konseling Islam juga menyediakan layanan bimbingan konseling secara online. Untuk info selengkapnya, silahkan kunjungi Instagram @kki_uinsuka. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju acara selanjutnya, yakni pemaparan materi dari Ibu Citra Widiastuti MPSI Psikolog, yang akan dipandu oleh moderator kita, Siti Rahmalia Fauziah. Kepada Siti Rahmalia Fauziah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, salam sejahtera kita ucapkan. Kita masih diberi kesempatan yang insya Allah melakukan aktivitas yang bermanfaat ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Master of Ceremony, Mbak Rara Eka Yurika yang cantik jelita rupa dan hatinya yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan acara kita pada hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya untuk menyapa terlebih dahulu para peserta Top 5 Inspired Counselor Competition, para tamu undangan, dan juga para juri Inspired Counselor Competition. Kepada yang terhormat Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Bapak Slamet SAG MSI, kepada yang terhormat Ibu Citra Widiastuti MPSI Psikolog selaku Direktur Klinik Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
beserta jajarannya, dan beliaulah pemateri kita pada hari ini. Serta kepada para Dewan Juri Icon, kepada yang terhormat Bapak Ahmad Said Hasan Basri, SPSI, MSI, kepada yang terhormat Bapak Sudarno Dwi Yuwono, diskusi kita pada hari ini. Webinar Klinik Konseling Islam kali ini, kita akan membahas tema tentang membangun kreativitas dan integritas konselor muda. Terkait tema ini, jika ada pertanyaan, siapakah generasi penerus bangsa? Maka jawabannya, pastinya generasi penerus bangsa adalah anak muda. Pemuda dan pemudi yang sangat ditunggu perannya. Konselor bukan hanya tentang profesi semata, apalagi hanya untuk gengsi-gengsian saja. Menjadi konselor harus mampu berkontribusi dan berdedikasi untuk lingkungan sekitarnya. Kreativitas harus menjadi salah satu skill yang dimiliki oleh konselor. Menurut McLeod, posisi kreativitas konselor sangat ditentukan oleh keterampilan interpersonalnya, keyakinan dan sikap personal, menguasai teknik, kemampuan paham, dan bekerja dalam sistem sosial. Integritas membantunya untuk memiliki kepribadian yang utuh dan profesionalitas kerja yang patut dipertanggungjawabkan. Lalu, kita sebagai calon konselor muda, kita apa yang sudah dipersiapkan dan apa yang harus dipersiapkan untuk bisa membangun kreativitas dan integritas konselor? Maka dari itu, kalau belum kenal kita bolehlah ta'aruf. Setelah ta'aruf bolehlah kita takorub, dan setelah takorub barulah kita tafahum. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk membacakan CV singkat pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Citra Widyastuti, MPSI Psikolog. Wanita yang aktif berkontribusi pada lingkungan sekitar ini dilahirkan di Mataram pada 8 September 1986. Beliau menempuh pendidikan formal S1 Psikologi Universitas Islam Indonesia, lalu dilanjutkan S2 Magister Profesi Psikologi Universitas Gadjah Mada. Beliau kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti counseling course di University Malaya. Pengalaman kerja Bu Citra ini sudah tidak diragukan lagi, teman-teman semua. Kita ketahui bersama, dan mungkin ini juga pengetahuan untuk teman-teman, beliau pernah menjadi staf administrasi HR leadership di Unilever Tbk pada tahun 2012, dan psikolog di PT Prima Karya Sarana Sejahtera, PT PKSS Group BRI, cabang Pontianak tahun 2016 sampai 2018. Beliau juga sering menjadi narasumber atau pemateri pada seminar-seminar dan webinar bergengsi lainnya. Nah, saat ini beliau juga aktif sebagai dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sejak tahun 2018. Dan di samping itu, beliau juga menjadi koordinator bidang karir Cendi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan menjadi Direktur Klinik Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Singkat dari Bu Citra, beliau bisa dihubungi melalui email citrawidiastuti@gmail.com. Langsung saja kita akan memulai diskusi pada hari ini dengan sesi pertama untuk pemaparan materi, dan setelahnya akan ada sesi Q&A atau tanya jawab. Kepada Ibu Citra Widyastuti, MPSI Psikolog, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Siti Rahmalia telah membantu moderatori acara di pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Slamet SAG, MA, selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Yang terhormat Bapak Zain Musrifin, selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Yang terhormat
Mas Ketua Panitia, ada Mas Teguh di sini, dan teman-teman panitia tersayang yang saya sayangi. Dan juga adalah teman-teman peserta dan finalis ikon di pagi hari ini yang sangat saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim, saya izin start, nggih. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Ya, kita langsung mulai saja ya untuk mempersingkat waktu karena sebetulnya yang utamanya adalah nanti di acara grand final tentunya ya. Oke, untuk mengisi hari lahir kemerdekaan bangsa Indonesia ini, bagaimana kita sebagai mahasiswa, sebagai calon konselor, yang suka di bidang konseling seperti itu, nah gimana kita membangun integritas kita dan kreativitas kita sebagai konselor muda ya. Jadi tema ini sangat cukup relevan dengan hari kemerdekaan di hari ini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, yang kita akan bahas tentang integritas gitu ya. Kalau ngebahas tentang integritas gitu, konseling seorang konselor, seorang psikolog gitu ya, atau seorang pekerja sosial, nah itu sangat relevan sekali ya, karena pekerjaan mereka memang untuk bekerja gitu kan, karena butuh sekali integritas di mana kejujuran, kemudian kami juga selaku panitia juga ada kejujuran yang sangat tinggi yang kami lakukan seperti itu, begitu juga di peserta. Oke, sebetulnya integritas apa ya? Gitu. Integritas adalah bertindak secara konsisten ya, secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi serta kode etik. Jadi kalau konselor berarti kita harus taat sama kode etik ya yang ada di kode etik konselor apa calon konselor seperti itu. Nah, ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi ya, apakah orang itu memiliki integritas atau tidak ya. Kenapa integritas ini pentingnya harus kita bangun sejak dini, sejak awal saat kita menjadi mahasiswa, karena pada saat bekerja nanti tentu ini sangat dipertanyakan ya, apalagi kalau misalnya teman-teman nanti akan bertemu dengan job interview, itu berkaitan dengan integritas itu sangat penting sekali ya. Nah, jadi apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor integritasnya konselor? Yang pertama adalah kesadaran diri konselor sebagai makhluk sosial. Sadar dulu dong kita itu sebetulnya kita tuh bukan manusia yang individualis gitu ya. Bukan tinggal sendiri. Kita tinggal bersama-sama dalam lingkungan yang sangat beragam, yaitu tinggal di Indonesia. Nah, kemudian banyak sekali tuntutan-tuntutan kebutuhan ya teman-teman ya, kebutuhan dari diri sendiri, misalnya untuk aktualisasi, kebutuhan misalnya untuk membantu orang lain, dan kemudian jiwa untuk semangat membantu, seperti itu. Nah, saat kita sudah memiliki semangat untuk membantu orang lain, di situ sudah tergerak hati kita untuk melakukan konseling. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terbukanya kesempatan. Jadi kita sekarang ini terbuka ya kesempatan ya, apalagi di masa pandemi ini. Jadi karir tanpa batas ya sekarang. Misalnya nih, anak teknik informatika, tapi suka dengan dunia konseling, it's okay, tetap bisa. Banyak kok belajar, kita bisa belajar online gitu, kita bisa banyak belajar hal-hal yang memang sekarang udah tidak dibatasi lagi ya, seperti itu. Nah, itu dalam bukunya 10 Qualities of Great Leader.
itu dia mengatakan bahwa integritas berasal dari sikap yang tidak mementingkan diri sendiri ya teman-teman. Yang jelas sebagai konselor itu tidak mementingkan diri sendiri. Saya cerita tentang pengalaman saya melakukan konseling ya. Jadi saya melakukan konseling di klinik konseling Islam dan juga di career center yang dimiliki oleh Sandy. Tetapi saya juga menerima konseling secara pribadi di luar dari dua nama tersebut. Saya secara pribadi juga memberikan konseling dan itu memang benar-benar hampir 24 jam ya. Karena tiba-tiba misalnya ada klien gitu yang membutuhkan bantuan gitu, kemudian harus segera dibantu atau harus segera ditolong. Jadi kita sebagai konselor itu sebetulnya kalau dibilang kayak kerja 24 jam bahkan bisa bekerja 24 jam ya sebagai konselor ya, seperti itu. Tinggal bagaimana kita memanage waktu kita dengan baik ya agar kita nggak drop kayak gitu. Nah, kemudian integritas dibangun berdasarkan disiplin. Jadi kita harus punya waktu ya untuk kalau misalnya kita mau melakukan konseling, misalnya durasinya 1 jam, ya kita 1 jam aja untuk satu pertemuan. Kalau misalnya nanti berikutnya kita bisa membuat janji berikutnya. Kemudian berkaitan dengan kekuatan moral, jadi kita juga membantu ya diterjang kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah integritas berkaitan dengan sabar ketika hidup tidak berjalan dengan mulus. Kadang-kadang ya misalnya punya dapat konseling yang nyebelin kayak gitu ya. Rasanya gimana gitu. Kita harus berusaha untuk kecil, tiba-tiba ada yang datang dan langsung menangis. Kita kadang bingung ya harus diapain ini kayak gitu. Kemudian integritasnya adalah uji untuk memerlukan perilaku yang tidak diduga seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian kekuatan yang tetap teguh sekalipun tidak ada yang melihat. Jadi walaupun misalnya saya sebagai konselor secara pribadi itu tidak berbayar ya, kami di KKI tidak berbayar gitu ya, seperti malaikat tak bersayap gitu ya. Kami tidak dibayar sama sekali di KKI gitu ya, karena kami memang benar-benar free. Kami ingin berbagi ke semuanya, di semua rakyat Indonesia kami melakukan konseling online seperti itu. Dan kami walaupun ada dan tidak ada konseling, kami selalu buka setiap hari. Jadi walaupun ada atau tidak ada klien, kami selalu buka dan kami selalu berusaha untuk mencari klien seperti itu. Walaupun memang kadang tidak terlihat pekerjaannya ya, apa yang biasa kita lakukan tidak terlihat oleh orang banyak. Nah, kemudian berikutnya adalah integrasi dan kekuatan yang teguh sekalipun tidak terlihat yang tadi. Kemudian menepati janji-janji ketika merugikan Anda. Jadi kadang kemudian kadang kalau misalnya ada janji-janji seseorang gitu ya, mungkin yang kalau misalnya mereka berjanji segala sesuatu kemudian tidak ditepati, bagaimana kita mengajarkan mereka untuk yuk kita kalau misalnya berkata harus selalu ditepati, kita mengajarkan orang-orang untuk selalu berbuat baik. Dan terakhir adalah kita selalu berkomitmen kepada diri sendiri dan orang lain, bahkan pada saat situasi yang tidak nyaman. Lalu integritas itu adalah selalu memegang teguh ya nilai-nilai yang ada. Kalau misalnya di KKI berarti kita memegang juga nilai-nilai keislaman ya, Al-Quran dan hadis tentunya yang kita pegang ya sebagai konselor Islam. Kemudian kita juga punya hidup dengan keyakinan ketimbang dengan apa yang disukai. Kadang misalnya ke teman-teman muda gitu ya, aku lebih suka main game dan lain sebagainya. Mungkin ada sedikit orang yang memilih untuk daripada saya cuma main game aja, saya mungkin bagaimana saya berkontribusi kepada dunia gitu. Bagaimana saya harus membuat suatu kreativitas gitu ya untuk agar banyak konseling yang datang, saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Kemudian saya lanjutkan saja karena waktunya sebentar lagi. Nah, sekarang berikutnya adalah kreativitas tentang konselor gitu ya. Apa sih kreativitasnya yang bisa kita lakukan? Nah, kalau sekarang kreativitasnya banyak banget ya yang bisa kita lakukan. Ini adalah salah satu yang dilakukan oleh contohnya adalah web atau aplikasi yang berkaitan dengan konseling. Sekarang di mana-mana webnya banyak banget ya yang berkaitan dengan konseling, bisa kita buka di konseling online, maka keluar banyak banget, ada Sejiwa, ada yang dari Himsi, ada yang Relief dan lain sebagainya, itu banyak banget startup dan juga aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan konseling sekarang lagi sekali.
Oke, ini adalah contohnya yang relief tadi, udah mulai dikembangkan dan cukup bagus gitu ya tampilannya, kelengkapannya cukup lengkap, dan ini yang dimiliki oleh KKI. Jadi saya akan bercerita di sini tentang apa yang dilakukan oleh Klinik Konseling Islam. Kami di sini mengembangkan sistem konseling online ya teman-teman. Nah di sini semuanya akan dilakukan secara tatap muka melalui Zoom seperti itu karena awalnya kami menggunakan WhatsApp, tapi ternyata WhatsApp itu nggak terlalu sangat kurang efektif karena lama ya untuk menunggu chat dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga kami memutuskan untuk melalui Zoom dan ini adalah salah satu layanan dari KKI seperti itu dan alhamdulillah cukup banyak yang antusias dengan menggunakan layanan-layanan yang disediakan oleh Klinik Konseling Islam. Oke, kemudian berikutnya. Nah, ini adalah karakteristik kepribadian ya yang tadi mungkin disebutkan oleh Mbak Siti Rahmalia ya. Nah, yang tadi juga sudah jelaskan, ini dia salah satunya adalah kepribadian yang harus dimiliki. Tentunya teman-teman sudah pada memiliki ini ya. Yang jelas adalah kita harus memiliki emosi yang stabil ya pada saat kita konseling. Karena saat kita belum menyelesaikan emosi kita dengan baik, maka emosi itu akan menular. Nah, sehingga kita harus selesaikan dulu masalah kita sendiri. Kita harus selesaikan emosi kita dengan baik, baru memberikan konseling seperti itu. Dan yang terpenting berikutnya adalah kita memiliki empati ya, memahami, sangat dan bersahabat dengan bocor ya suaranya. Oke, berikutnya adalah ini adalah standar kompetensi ya yang dimiliki oleh standar yang konselor, beriman bertakwa, menunjukkan integritas, memiliki kesadaran diri, komitmen, kemudian mengimplementasikan kolaborasi intern dari tugas secara eksternal dan antar profesi. Jadi kita juga nggak cuma bekerja sama sendiri saja sebagai konselor, tapi kalau misalnya udah kasus-kasusnya cukup klinis, kemudian agak berat gitu, kita biasanya langsung dialih tangan kan, kita refer ke psikolog. Kemudian kalau misalnya memang sudah agak berat, kemudian butuh bantuan psikiater, dari psikolog juga langsung mengalih tangan, mereferenkan ke psikiater, begitu seterusnya. Jadi kita tidak bekerja sendiri ya teman-teman, kita juga bekerja sama dengan semua pihak. Jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi gitu ya, kita butuh teman-teman IT ya untuk mewujudkan apa yang ada di ide-ide yang kita miliki. Lalu kenapa sih kita harus kreatif gitu terhadap pada saat kita konseling? Karena kalau misalnya konselingnya begitu-begitu pasti kita akan bosan ya dengan situasi apalagi musim pandemi seperti ini. Nah, kita harus kreatif nih menunjukkan bagaimana sih kira-kira orang itu supaya tertarik nih datang ke tempat konseling kita. Gimana sih orang itu mau curhat sama kita. Nah, kita membuat sekreatif mungkin. Kita kayak marketing ya, kita marketing produk yang kita mau jual. Nah, tapi produknya ini adalah jasa. Jasanya adalah kita memberikan layanan konseling gitu, baik gratis maupun berbayar. Oke, berikutnya adalah inside dan outside ya, out counselor ya. Nah, kalau misalnya ini adalah outside-nya gitu ya, kadang juga berkaitan dengan nominal rekening gitu ya. Semakin tinggi jam terbangnya gitu, nominal rekeningnya mungkin akan semakin banyak gitu ya. Kemudian kan juga berat badan gitu, berkaitan dengan berat badan gitu. Kalau itu kan outside pada diri, kemudian omset bisnis. Kualitas kita, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita itu merupakan outset dari kita. Nah, tetapi kalau misalnya harus dibangun berikutnya, yang penting banget adalah bagaimana mindset kita sebagai konselor. Kemudian belief kita bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, sehingga kita sebetulnya bukan penyembuh ya, bukan kita yang penolong, tapi kita adalah perantaranya Tuhan. Jadi melalui kita membantu orang lain, bukan karena kita yang membantu, seperti itu. Kemudian bagaimana konseling itu dibuat sebagai habit. Jadi dimanapun sebetulnya kita berada, kita bisa kok melakukan konseling, kita bisa kok berbagi, bahkan sambil di jalan kita lihat seseorang yang membutuhkan bantuan, kita juga bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi kita menumbuhkan habit ya. Nah, lalu kenapa sih saya harus memberikan konseling kepada orang lain gitu ya? Ini ya salah satu pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman peserta juga ya. Kenapa kok juga tertarik ikut Inspire Counselor Competition di bulan ini gitu? Kenapa sih gitu ya? Jadi apa yang dicari sih teman-teman ya? Karena kalau kita sudah tahu why-nya di mana, kita akan lebih cepat melesat, lebih cepat kita belajarnya.
saat kita sudah tahu apa why besar kita dalam hidup kita sendiri. Nah, oke, kemudian pertama adalah kita mau what. Kalau what itu sebetulnya kita mau ngapain sih sebetulnya? Cuma mau tahu aja, mau ngapain gitu. Oh, aku pengen jadi konselor muda. Oke, baik. Kalau misalnya apa yang mau dilakukan? Biasanya di situ akan terjawab ya. Apa yang akan dilakukan? Oh, aku mau jadi konselor muda. Oke. Kemudian learn-nya berarti how-nya. Itu berarti bagaimana kita melakukannya dengan baik seperti itu. Jadi kita harus tahu juga apa tujuan kita tahu, kemudian bagaimana kita harus mencapai itu, kita harus tahu, dan terakhir adalah why-nya, mengapa kita harus melakukan itu. Karena sebetulnya saat kita tahu why-nya, kita tahu why besar alasan kita untuk melakukan itu, kita akan semangat dan terus konsisten ya teman-teman dalam melakukan itu secara istiqomah. Nah, why ini sama dengan biasanya grow. Jadi saat itu kita akan semakin kita tahu tujuan kita, semakin kita tahu alasan kita apa, kita akan semakin bertumbuh dengan cepat. Seperti itu. Itu makanya butuh sekali ditanya, apa sih sebetulnya alasan untuk kamu melakukan konseling? Gitu. Kalau saya sendiri misalnya, kenapa saya melakukan konseling misalnya? Karena misalnya saya ingin membantu orang lain. Udah titik, saya cuma ingin membantu orang lain, saya ingin bermanfaat buat alam semesta. Udah, itu aja why saya gitu ya. Nah, maka saya terus kuatkan why saya itu. Dengan cara berarti saya mulai harus tahu tuh gimana caranya, how to do my dreams gitu. Nah, itu yang harus terus kita cari ya teman-teman, apa sih tujuan kita itu sebetulnya gitu. Dan juga ini juga why, ini juga berkaitan dengan tujuan penciptaan kita sebetulnya. Apa sih sebetulnya tujuan kita tuh diciptakan di bumi, bukannya untuk berkah buat alam semesta semua ya, bukannya bermanfaat buat alam semesta semua ya. Nah, sehingga jika teman-teman sudah tahu gitu, why-nya adalah kalian pengen jadi konselor muda, berarti sudah sesuai ya sama hakikat penciptaan kita ya. Kita bisa bermanfaat buat banyak orang, menebar kebaikan buat alam semesta. Begitu dari saya ya teman-teman ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Maaf jika ada banyak salah atau banyak hilaf dari saya. Semua kebaikan itu berasal dari Allah. Dan semua keburukan, hilaf itu berasal dari saya sendiri. Terima kasih, selamat mengikuti grand final Icon ya. Ini adalah Icon yang pertama ya teman-teman. Semoga di tahun berikutnya kami istiqomah untuk melaksanakan lomba-lomba yang lebih kreatif lagi di bidang konselor. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Siti Rahmaliah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk penjelasan yang mudah dipahami ya Ibu. Jadi bisa disimpulkan ya Ibu bahwasannya kreativitas dan integritas untuk konselor muda itu memang sangat penting berdampingan di dalam diri kita ya Bu. Dan untuk membangun itu pun tidak spontan. Kita harus mulai mempersiapkannya dari mulai sekarang. Dan kalau misalnya kita ditanya apa alasan kita untuk menjadi konselor, nah kita harus kembali lagi finding your why, what, how, and why. Begitu ya Ibu. Dan tadi saya juga sangat senang ya Bu, senang sekali saya melihat statement dari Dr. Phil tentang integritas adalah kekuatan yang tetap teguh sekalipun tidak ada yang melihat. Itu bisa jadi quotes of the day kita. Baik, terima kasih. Dan kepada para peserta juga masih mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Sesi selanjutnya yaitu Q&A atau tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan untuk on cam atau boleh bertanya di kolom komentar atau kolom chat dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Oke Ibu, alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan dari Anggi Rahmadani. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Anggi Rahmadani dari Sulawesi Selatan. Izin bertanya, bagaimana cara agar kita bisa menjadi konselor muda yang baik dan berhasil
hati mulia. Mungkin saja Ibu. Oke, finding your why ya Mbak ya Mbak Anggi Rahmadani. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang terakhir yang saya tanya adalah kenapa kita harus bisa berhati mulia gitu ya. Kita tanyakan sama diri kita sendiri, sebetulnya tujuan kita untuk memberikan konseling itu tuh apa sih? Tanya dulu sebetulnya tujuan kamu tuh apa, karena kita tuh semua itu berdasarkan niat ya. Kalau misalnya pengen tenar, maka yang didapatkan adalah ketenaran. Tapi kalau misalnya pengen ngehits ya cuma dapat ngehits aja gitu ya, atau misalnya pengen ikut-ikutan, maka yang dapat ya cuma ikut-ikutan aja. Tinggal kita balikin lagi ke diri kita sendiri, sebetulnya pengennya apa sih tujuannya gitu. Kalau misalnya kita balik lagi ke kegiatan kita harus berbagi kepada banyak orang, kita harus bermanfaat. Nah, insya Allah semua akan diluruskan, semuanya akan dibimbing oleh Allah atau oleh Tuhan kita gitu. Bagaimana sesuai dengan hakikat penciptaan fitrah kita sebetulnya di muka bumi ini tuh apa sih, seperti itu. Nah, saat kita sudah tahu gitu ya, fitrah kita itu apa gitu. Misalnya kita mau ingin membantu banyak orang nih dengan menjadi konselor misalnya seperti itu. Lalu kita berusaha untuk mengembangkan ya, membangun pribadi yang baru, kemudian mengenali alasan-alasan. Kalau saya jadi konselor, maka apa sih yang harus saya lakukan? Itu secara tidak sadar ya, kita melakukan hal-hal seperti itu. Mulai mencari bagaimana meningkatkan kompetensi, bagaimana kita melatih skill kita sebagai konselor muda, itu akan mulai kita lakukan tanpa kita sadari saat kita memiliki alasan yang kuat untuk menjadi konselor. Nah, untuk berhati mulia itu ya udah kita asah diri kita, mulai dari melihat sekeliling kita, misalnya kita jalan keluar gitu ya, lihat orang misalnya nenek-nenek misalnya butuh bantuan, ya udah kita langsung segera membantu seperti itu. Atau misalnya menyingkirkan yang menghalangi jalan, itu mulai hal-hal yang sangat simpel ya bisa kita lakukan di sekeliling kita, atau kita mulai membantu orang tua, membantu keluarga, itu sudah bisa melatih kita untuk mulai berhati mulia. Seperti itu. Karena sebetulnya semua orang memiliki hati yang mulia sebetulnya. Sebetulnya Mbak Anggi sudah memiliki hati yang mulia ya, karena sebetulnya Allah sudah titipkan, Allah sudah fitrahkan kepada diri kita memiliki hati yang baik semua manusia. Baik, langsung berikutnya ya. Mbak Siti saya langsung bisa baca ya, Mbak Rahmalia. Iya Ibu. Bagaimana mengatasi masalah konselor sebelum menjadi konselor? Oke, jadi sebelum kita jadi konselor kita harus mengatasi diri sendiri. Yes, betul sekali ya. Tapi nggak usah langsung sekali selesai gitu ya, enggak sih. Kadang-kadang kita kuliah di BKI, kuliah di BK, kuliah di psikologi, itu tuh kadang kalau saya bilang kayak berobat jalan ya teman-teman. Jadi kayak teman-teman tuh mengobati diri sendiri sampai lulus gitu, jadi kayak berobat jalan lah. Tiba-tiba menemukan kayak serpihan-serpihan puzzle ya, yang kita pasangkan sesuai dengan tujuan kita seperti itu. Nah, kita mulai rilis ya, kira-kira apa sih masalah-masalah yang belum terselesaikan dalam diri kita sendiri. Kita bisa tulis dulu ya teman-teman, masalah apa saja, kemudian kita selesaikan satu-satu. Nggak bisa kita selesaikan semuanya langsung, itu tidak bisa seperti apapun. Dengan teknik dan pendekatan apapun tidak bisa menyelesaikan satu masalah secara global. Ya, tetapi kita pilah-pilah dulu mana yang paling urgent masalahnya, kemudian kita mau pakai teknik pendekatan apa. Dan berikutnya adalah jika kita memang tidak mampu untuk menyelesaikan masalah kita boleh kok datang ke konselor. Jangan salah, saya juga melakukan konseling. Saya kalau udah capek banget ya, saya juga datang ke psikolog, saya juga datang ke konselor. Ya, contoh kemarin beberapa bulan yang lalu ya, saya datang ke salah satu konselor gitu yang ada di Jogja. Saya konsultasi ya berkaitan dengan misalnya pemilihan sekolah seperti itu. Saya datang ke salah satu konselor seperti itu. Karena kita nggak merasa sendiri ya, kita bukan seseorang yang bisa menyelesaikan semua masalah, tidak seperti itu. Kalau misalnya kita nggak mampu, kita datang ke orang yang profesional. Kalau kita memang butuh bantuan seperti itu. Gitu Mbak Siti Rahmalia. Baik Ibu, satu pertanyaan lagi ya Bu. Oke, baik. Bagaimana untuk teman kerabat saudara agar kita tidak bias dalam memberikan konseling? Oke, memang ya teman-teman, kalau kita saudara atau teman dekat, kadang kita ada biasnya. Biasnya itu cenderung, aku udah tahu loh perilaku kamu sebetulnya, kayak gitu ya. Jadi kadang
memangnya misalnya dari dia ya, itu berarti silahkan ajak temennya lainnya untuk melakukan konseling. Jadi bukan Mas Wisnu memang yang untuk melakukan konseling. Atau jika tidak, Mas Wisnu berusaha untuk ngomong dari hati. Jadi Mas diajakin ngobrol temennya, kita ngobrol yuk bareng seperti itu, yang lain seperti itu. Jadi kita berusaha untuk profesional. Tapi seperti itu juga masih kurang efektif ya, karena beberapa ada penelitian yang saya baca memang kalau yang seperti itu memang kadang kurang efektif. Jadi sebaiknya memang refer kepada orang lain seperti itu ya Mas Wisnu. Cuman bisa dicoba gitu, Mas Wisnu berusaha untuk seperti kayak helikopter view. Jadi Mas Wisnu melihat secara global masalahnya gitu ya, lalu kemudian dihubungkan sama kepribadian anak ini, kemudian masalahnya apa, kemudian bikinlah mind map. Bikin mind map, kemudian silakan dilihatkan ke dia. Jadi kita ngelihatnya dari atas ya, bukan dari sudut pandang dia, tapi kita ngelihat dari helikopter view, kita lihat dari atas. Seperti itu. Jadi kita berusaha untuk netral. Jadi pertama adalah netralkan dulu perasaan kita, netralkan dulu pandangan-pandangan kita terhadap dia.